Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Apa kabar Ibu hari ini? Mohon maaf nih kalau saya mengganggu waktu Ibu. Alhamdulillah, Ibu sehat-sehat aja. Tidak sama sekali tidak mengganggu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oh ya, ada apa ya yang bisa Ibu bantu? Jadi begini Bu. Oh ya, si Salpina anaknya Pak Sarip ya? Iya benar Bu. Kok Ibu tahu? Oh, Ibu lihat dari mukanya, kok mirip ya sama Bapak tuh. Ibu bisa aja. Ya, soalnya kan suami Ibu satu kantoran sama Bapak kamu. Oh begitu ya Bu. Iya, Dek. Nanti mainlah datang ke rumah Ibu ya, ajakkan orang tua kamu juga. Ya Bu, baik Bu. Nanti saya akan kasih tahu sama Bapak dan Ibu saya. Dek mau permen? Ini ya, diambil. Iya Bu, baik Bu. Sama-sama, Dek. Jadi bagaimana, Dek? Sampai mana udah cerita kita tadi? Tapi Bu, saya mau bilang nih, jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya, termasuk sama orang tua saya sendiri kalau saya cerita sama Ibu. Iya, Dek. Tenang aja. Ibu nggak akan kok bilang cerita kamu ke orang lain. Kan proses counseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Kamu tenang aja ya. Baik Ibu. Nah, jadi begini Bu, saya itu setiap tampil presentasi, saya itu merasa gugup dan langsung keringat dingin gitu Bu. Terus, Dek, Saya gugup dan bingung harus bicara apa, dan tiba-tiba aja gitu Bu, kayak bibir saya kaku dan nggak bisa mengeluarkan kata-kata gitu Bu. oh ya. Nah, saya juga pingin Bu kayak teman-teman yang lain lancar dan tidak terbata-bata gitu Bu. Tapi kalau misalkan tidak kondisi belajar, terus kamu di depan orang lain masih grogi nggak? Sama Bu, tapi nggak kayak presentasi terus ada guru di dalam kelas gitu Bu. Hanya yang saya tidak pedekan kalau perhatian teman-teman saya itu semuanya perhatiin saya gitu Bu. Tapi kalau misalkan itu kan. Tapi kalau misalkan tidak dalam kondisi belajar, terus kamu masih deg-degan nggak di depan kelas? Sama Bu, tapi ya kalau ada guru saya tuh nggak pede kalau perhatian guru dan teman-teman semuanya perhatiin saya. Oh, jadi berarti kamu ini tidak percaya diri ya saat tampil di depan kelas. Iya benar Bu. Jadi pada saat giliran presentasi di kelas, apa yang kamu lakukan saat kamu merasa gugup? Saya itu berpikir Bu, apa yang harus saya lakukan gitu supaya saya itu cepet-cepet selesainya gitu, dan saya bisa cepet balik ke tempat duduk. Jadi bagaimana perasaan kamu waktu disuruh maju di depan kelas terus kamunya rasa gugup kayak gitu? Saya malu Bu, di situ saya udah berpikiran negatif gitu. Tapi mau gimana lagi, emang itu udah giliran saya. Berpikiran negatif bagaimana ya, Dek? Saya tuh berpikiran kalau saya itu nggak akan pernah bisa tampil di depan teman-teman gitu Bu. Saya nggak akan pernah bisa presentasi di depan orang ramai gitu. Eh, Kamu tidak boleh berpikiran negatif ya, Dek, karena bisa membuat kamu itu patah semangat karena pikiran negatif itu tidak bagus. Iya Bu. Jadi apa yang menjadi tujuanmu dalam konseling ini? Saya tuh ingin Bu, saya bisa berbicara di depan teman-teman saya agar presentasi saya itu lancar dan dapat menghilangkan ketidakpercayaan diri saya, supaya saya kalau disuruh maju sama guru saya berani Bu. Oh, jadi tujuan konseling kita ini supaya kamu bisa berbicara di depan kelas dan di tempat umum, terus menghilangkan ketidakkepercayaan kamu itu, apa nanti kamu gugup lagi atau tidaknya. Paling tidaknya kamu beranilah maju kalau disuruh guru nanti ya. Iya Bu, itu tujuan saya datang ke sini. Berarti itu yang tadi tujuan kamu toh untuk di konseling ini. Iya Bu.
Kan ibu sudah tahu nih tujuan kamu di konseling ini. Bagaimana kita sebelumnya kita lanjutin konseling ini sebelum kita buat kontrak dulu ya. Iya Bu, boleh Bu. Jadi kontrak konseling kita ini selama 45 menit. Jika ada waktu kendala seperti sholat, makan, bisa kita jeda dulu. Nanti akan dilanjutkan di hari lainnya. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Iya Bu, saya setuju. Jadi bisa dong ibu tanya apa aja sama kamu. Iya boleh Bu. Nah, kalau diskusi kelompok, kamu sering bertanya atau sering menjawab? Tidak Bu, karena di saat saya mau bertanya ataupun saya mau menjawab, saya itu tidak bisa Bu, karena saya mau berbicara aja, saya sudah gemetar, untuk mengeluarkan suara aja susah gitu Bu. Saya juga sering melamun Bu. Saya juga berpikir kenapa saya jadi begini. Oh, lalu dek? Kadang ya saya berpikir Bu, untuk apa saya sekolah gitu kalau saya tidak aktif di sekolah, malah saya itu lebih aktif di bidang olahraga. Jangan kamu berpikir untuk berhenti sekolah ya, Dik. Karena kamu punya prestasi di bidang lain. Kan contohnya seperti bidang olahraga yang kamu bilang tadi. Kamu nggak kasihan apa lihat orang tua kamu yang banting tulang mencari uang untuk menyekolahkan kamu? Tapi Bu, saya mau bagaimana lagi? Saya ke sekolah tuh ibaratkan datang cuma untuk absen lalu pulang. Jangan kamu berpikir begitu, karena dengan kamu berpikir negatif, susah untuk kamu berkembang lebih luas. Jadi selalulah berpikir positif ya, Dik. Iya Bu. Oh iya, saya dengar-dengar kamu pernah mendapatkan juara ya di bidang olahraga lari. Iya Bu, benar, alhamdulillah saya juara. Walaupun pada saat itu saya sedang merasa kurang enak badan, tapi syukur alhamdulillah saya mendapatkan juara 2 gitu Bu. Walaupun saya merasa sedih juga gitu Bu. Berarti ini kamu bisa membahagiakan dan membanggakan dirimu sendiri dan orang tua kan. Lalu Iya. kenapa sedih lagi? Ya saya sedih Bu, karena waktu nama saya dipanggil maju ke depan, saya itu tidak bisa maju ke depan karena saya merasa takut dan tidak bisa menghadapi orang banyak gitu Bu. Salpina, bagaimana kamu bisa berkembang kalau orang banyak saja kamu tidak berani? Seharusnya kamu bisa melawan semua apa yang ada ketakutan di dalam diri kamu. Contohnya yang seperti tadi, kamu kan dapat juara, kamu boleh tuh menerima penghargaannya itu untuk dirimu supaya bisa membangun dirimu lagi untuk kedepannya. Baik Bu, terima kasih. Oh ya Bu, saya itu punya teman dekat dan dia itu ngajak saya masuk organisasi gitu Bu. Sedangkan kata teman saya itu Bu, teman dekat itu katanya dengan saya ikut organisasi itu dapat membuat saya cepat dalam beradaptasi dengan teman-teman saya Bu, dan juga bisa membuat saya percaya diri kalau berbicara di depan. Bagus itu dong, ikutlah. Ya tapi saya juga bingung Bu, saya juga ada tetangga yang ngajak saya masuk les gitu. Oh, kamu bingung mau pilih masuk organisasi ataupun mengikuti les. Iya Bu. Itu belum menentukan, kamu itu belum menentukan pilihanmu karena kamu takut temanmu marah dan tetanggamu marah juga kan? Iya Bu. Misalkan kayak Nah, iya Bu, masalahnya kalau saya itu ikut les, saya itu susah beradaptasi dengan orang Bu. Sedangkan kalau saya masuk organisasi, saya itu bisa melatih diri saya untuk berbicara di depan umum Bu. Jadi maksudmu kalau kamu ikut les, kamu susah untuk beradaptasi dalam lingkungan baru. Iya Bu, benar. Jadi setelah apa yang kamu sampaikan tadi, sebaiknya kita simpulkan terlebih dahulu ya.
supaya jelas apa permasalahan kita ini. Yang pertama, eh, tekadmu dalam merubah ketidakkepercayaan dirimu sangat jelas. Lalu, kamu sebenarnya tertarik ingin mengikuti organisasi, tapi merasa tidak enak dengan tetangga kamu yang mengajak kamu mengikuti les. Dan akhirnya kamu belum bisa menentukan pilihanmu. Iya, Bu. Kalau menurutmu, dengan memasuki organisasi bisa membantu kamu di dalam berbicara tadi, kamu bisa tuh mengikuti organisasi. Tapi kalau menurut kamu mengikuti les bisa mengembangkan bakat kamu, kamu bisa juga mengikuti les. Itu tergantung pada kamunya lagi untuk membagikan waktu ikut organisasi, les, dan sekolah kamu. Tapi Bu, bagaimana kalau saya gabung di organisasi? Kalau menurutmu itu yang terbaik, tidak masalah. Kamu bisa mengikuti itu supaya melatih dirimu dan berbicara di depan umum. Lakukan saja asal kamu membagi waktumu di organisasi dan sekolah. Tapi kalau saya masuk kelas sama tetangga saya, Bu? Ini juga bagus karena bisa menambah wawasan kamu. Tapi kan kalau kamu bilang bahwa kalau kamu masuk les tidak bisa membantu kamu untuk berbicara di depan orang banyak, tapi lakukan saja yang mana menurut kamu benar. Iya, Bu, saya mengerti. Karena berdasarkan kontrak kita sudah 45 menit, maka kita akhiri konseling kita. Tapi sebelumnya kita evaluasi dulu ya, Dek. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, kamu juga sudah mengambil keputusan bahwa kamu sudah berusaha untuk menghilangkan ketidakkepercayaan kamu dengan bisa melakukan presentasi di depan kelas, berbicara dengan orang banyak. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, bagaimana perasaan kamu setelah melakukan konseling ini? Alhamdulillah, Bu, perasaan saya lega dan tenang setelah mendapatkan solusi dari masalah saya. Saya itu juga bertekad, saya itu pasti bisa presentasi dan presentasi di depan kelas, dan saya juga pasti punya rasa percaya diri sama seperti teman-teman saya yang lain. Jadi selanjutnya apa yang kamu ambil dari konseling kita ini? Langkah apa? Jadi langkah yang akan saya ambil itu, Bu, pertama saya akan berbicara dulu sama tetangga saya bahwa saya itu tidak masuk mengikuti les bersama dia, karena dengan saya mengikuti les saya tidak bisa melatih diri saya untuk berbicara di depan umum. Dan yang kedua, saya akan mengatur waktu, Bu, di organisasi yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga dengan apa yang kamu usahakan, kamu bisa mendapatkan hasilnya yang terbaik. Iya, Seperti kita ketahui pepatah bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. iya, Bu, terima kasih, Bu. Syukurlah kalau begitu. Nah, karena sesuai dengan kontrak kita yang telah kita sepakati, konseling kita sudah sampai jam 3. Mungkin yang ini ya yang dapat Ibu kasih solusi sama kamu supaya kamu kedepannya dapat lebih bagus, dapat berubah lebih baik lagi. Iya, Bu. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, kita akhiri konseling kita. Iya, Bu, terima kasih. Apalagi apakah ada yang ingin disampaikan? Sudah tidak ada lagi, Bu. Oke, kalau begitu kita tutup ya pembicaraan kita hari ini. Terima kasih kamu sudah mempercayai saya sebagai konselor ini. Ya, Bu, saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau mendengarkan dan juga membantu saya dalam memecahkan masalah. Saya pamit undur diri, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.